Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Cerita ini dimulai dari anak bernama Raimon. Dia adalah pewaris terakhir dari keluarga pendiri kerajaan yang telah runtuh. Raimon juga secara paksa dikeluarkan dari akademinya dan terpaksa menjadi penyihir bayaran. Dan pada saat Raimon menjalankan misi menjadi penyihir bayaran, cincin pemberian ibunya, Dragon's Heart, tiba-tiba bereaksi, dan Raimon diberikan kesempatan untuk regresi, kembali ke masa lalunya saat dia masih di akademi. Apakah Raimon akan berhasil di kehidupan keduanya, dan berhasil mencegah kehancuran keluarganya? Kita langsung saja ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah gerbang masuk di ibu kota Camelot. Di sana ada seseorang yang ingin memasuki kota dan menyerahkan identitas dirinya kepada penjaga gerbang, namun saat penjaga gerbang itu melihat identitas orang ini mereka semua terkejut karena dia adalah Raimon, salah satu anak keluarga pendiri kerajaan. Raimon, bukankah itu nama keluarga pendiri kerajaan? Tapi kenapa pakaiannya begitu? Ucap penjaga gerbang. Hal ini dikarenakan Raimon yang mengenakan pakaian yang begitu lusuh dan kotor. Mereka pun memperbolehkan Raimon untuk memasuki kota A. Lalu Raimon pun berjalan memasuki kota, tetapi para penjaga gerbang masih membicarakannya. Bukankah dia dari keluarga pendiri? Tapi kenapa pakainya seperti itu? Meski dari keluarga bangsawan tapi pakaiannya begitu lusuh. Sepertinya keluarga pendiri itu tidak sepenting yang kita kira. Tapi ku dengar Magic Tower sedang mencari tentara bayaran, apakah itu dia? Tentu saja tidak, bagaimana mungkin keluarga bangsawan menjadi tentara bayaran, ucap beberapa penjaga gerbang. Mendengar itu Raimon mengatai mereka sebagai sampah yang terlalu berisik. Raimon pun memasuki ibu kota Camelot. Scene pun berpindah di mana Raimon yang sedang berada di depan Magic Tower. Ini adalah tempat di mana seluruh penjaga kerajaan berada. Pada suatu saat aku juga pernah berusaha masuk ke sana, demi mencegah hancurnya keluargaku, ucap Raimon. Kita pun dibawa flashback ke masa lalu Raimon, di mana keluarga Raimon yang berperang melawan kekaisaran. Hal itu menyebabkan tewasnya ayah Raimon. Semenjak itu keluarga Raimon terpaksa harus kabur dari kastil. Raimon mencoba untuk masuk ke Magic Tower untuk mengembalikan wilayah keluarga Raimon. Namun hal itu menjadi sirna setelah dirinya dikeluarkan dari akademi. Russell Raimon, kau memiliki 3 nilai mata pelajaran yang gagal. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah akademi. Kau mungkin pintar dalam teori, tapi kau bahkan tidak bisa sampai di circle kedua. Kau akan kesulitan menahan penyempitan fenomena, ucap salah satu guru di sana. Penyempitan mana? Karena aku terlahir dengan fenomena yang lemah dan tipis. Aku tidak bisa mengeluarkan mana sedikit pun. Ini adalah hukuman terbesar yang bisa didapatkan seorang mage, ucap Raimon. Scene pun kembali ke masa sekarang. Raimon yang sedang duduk di antara banyaknya orang bersyukur karena dia masih bisa mencapai circle kedua ketika menjadi tentara bayaran, tetapi meski begitu aku masihlah seorang mage bermutu rendah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari dalam ruangan dan berkata, pendaftaran untuk pekerjaan sementara hari ini telah selesai, kalian bisa kembali besok. Hal itu membuat seluruh orang di sana marah, karena mereka sudah menunggu selama setengah hari. Mendengar itu Raimon hanya bisa pasrah karena pengemis tak bisa pilih-pilih. Namun tiba-tiba seseorang berkata bahwa, bukankah museum sedang mencari seorang mage? Bagaimana kalau kita coba di sana? Temanya pun menjawab, mereka hanya mencari mage circle 1 untuk bersih-bersih. Raimon yang mendengar itu bergumam bahwa kalau dirinya ke sana hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Namun keadaan Raimon yang kelaparan dan tidak mempunyai uang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk pergi ke museum. Museum besar, Louvrium. Scene pun memperlihatkan lorong museum yang dimana Raimon dan seluruh pelayan lainnya sedang melakukan pembersihan karena akan ada seseorang mage yang berkunjung. Akan ada seseorang yang berkunjung, jadi semua harus bersih-bersih tanpa ada satu titik noda. Dan orang itu adalah atasan para pelayan itu. Dia juga memerintahkan untuk mengatur kekuatan angin saat bersih-bersih. Jika ada kerusakan karena kelalaian sebaiknya kalian bersiap-siap dengan konsekuensinya. Mendengar itu Raimon bergumam bahwa, padahal semua ini palsu, dia terlalu lebay. Raimon pun melihat suatu ruangan di depannya. Hal itu membuat Raimon terkejut.
Tempat ini terlihat tak asing, ucap Raymond. Ruang spesies fantastical, special fantastical. Lalu tiba-tiba terjadi getaran yang cukup kuat yang dirasakan Raymond. Raymond pun mengambil sebuah cincin yang dia bawa, dia pun sontak tersadar dan mulai melihat ruangan itu. Raymond lalu memasuki ruangan tersebut tanpa adanya kesadaran dalam dirinya, dia seakan-akan ditarik oleh benang takdir. Pemimpin pelayan yang menyadari Russell menghilang lalu berteriak dengan marah mencarinya. Kembali ke Russell yang sedang berada di depan tulang sebuah naga kuno. Hal itu membuat cincin yang dia bawa bergetar semakin kuat. Ini adalah cincin pemberian ibuku, apakah ada sesuatu yang ingin ibu katakan? Tolong beritahu aku ibu, gumam Russell Raymond. Russell lalu memejamkan matanya, dan tiba-tiba dia kembali ke masa lalunya saat kecil dan sedang dalam ruangan itu bersama ibunya. Dia menunjuk suatu tempat di sana, dan Russell kembali membuka matanya, dan terkejut karena menemukan jantung Ancient Dragon. Russell kembali melihat cincinnya, sebuah jantung naga, dan cincin yang tampak seperti mata naga. Russell lalu memakai cincin tersebut, dan secara langsung membuat getaran yang ada di cincinnya berhenti. Russell lalu menganggap dirinya sedang berhalusinasi. Lalu tiba-tiba cincin itu mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang berwarna merah darah. Jantung dan mata telah bertemu. Lalu muncul sebuah naga yang sangat mengerikan berwarna emas dengan aura yang sangat mengerikan. Naga itu berkata, "Kau mumpuni untuk menjadi landasan dari mitologi baru." Hal itu membuat Russell hanya bisa terdiam karena terkejut tidak percaya apa yang sedang terjadi di sini. Naga itu lalu kembali berkata, "Aku akan memberikan kau kesempatan lain demi mitologi." Lalu notifikasi sistem muncul, mata Divine Dragon sedang memeriksa informasi dunia. Jendela status dan misi bagi pemenang, Russell Raymond, telah diaktifkan. Raymond pun kembali ke masa lalunya. Lalu terdengar suara yang memanggil Raymond dengan nada marah, dan boom, sebuah buku mendarat di kepala Raymond yang tertidur saat jam pelajaran di akademi. Raymond pun terkejut dan bangun setelah dipukul gurunya menggunakan buku. "Bapak tahu nilai teorimu bagus, tapi sampai berani tidur di kelas. Berani sekali kau," ucap guru itu. Raymond yang masih kebingungan dan ada benjolan di kepalanya menyadari bahwa, yang ada di depannya sekarang adalah Profesor Huber. Hal itu kembali membuat Raymond bingung karena bukankah dia sudah mati. Raymond lalu melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa teman-temannya sedang melihatnya sambil tertawa. Raymond lalu berdiri dan meremas wajahnya untuk memastikan, apakah semua ini cuma mimpi atau sebuah kenyataan. Raymond pun baru tersadar bahwa dia akhirnya kembali ke masa lalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.